Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Dalam kasus perundungan ini, teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah, para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Ulwani Sulfiana Aini, MPM 241020093, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah video terkait dengan psikologi sosial, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, yang dimana si pelaku merasa lebih kuat dan berkuasa daripada si korban. Video tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa bullying bukan sekadar perilaku individual, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kognisi sosial, pengaruh kelompok, dan norma lingkungan. Pelaku perundungan menunjukkan kognisi sosial yang terdistori dengan membangun stereotip negatif terhadap korban, sehingga korban didehumanisasi dan dianggap layak menerima perlakuan buruk. Distori ini membuat pelaku mampu membenarkan tindakannya secara moral, sehingga rasa bersalah hampir tidak muncul. Sikap negatif pelaku kemudian diwujudkan dalam perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dan konflik sosial yang tidak seimbang. Ketajaman masalah semakin terlihat pada peran lingkungan sosial, khususnya sikap fasib para saksi. Diamnya saksi mencerminkan kuatnya pengaruh sosial melalui konformitas dan bystander effect, di mana individu lebih memilih menjaga posisi sosialnya daripada bertindak secara moral. Kondisi ini menunjukkan rendahnya altruisme dan perilaku prososial, karena pertimbangan risiko sosial lebih dominan dibanding empati terhadap penderitaan korban. Bullying dalam video ini juga mencerminkan prasangka dan diskriminasi yang dilembagakan secara sosial, karena korban terus diperlakukan tidak adil tanpa adanya intervensi yang berarti. Agresi yang ditampilkan bukan hanya bentuk kekerasan verbal atau sosial, tapi juga simbol kegagalan sistem keadilan dalam lingkungan tersebut. Dengan demikian, video tersebut mengungkapkan bahwa bullying bertahan bukan karena kekuatan pelaku semata, melainkan karena legitimasi sosial yang diberikan oleh lingkungan yang permisif. Tanpa penegakan keadilan, pendidikan empati, dan keberanian kolektif untuk membela korban, kekerasan sosial akan terus diproduksi dan dianggap sebagai hal yang normal. Nah, cara untuk mengatasi masalah seperti yang terjadi dalam video bullying, yang pertama yaitu menegur dan menghentikan
pelaku secara tegas agar pelaku menyadari bahwa perilakunya tidak dapat diterima secara sosial. Yang kedua yaitu memberikan dukungan langsung kepada korban seperti menemani, menghibur, dan meyakinkan bahwa korban tidak bersalah. Yang ketiga yaitu mendorong saksi untuk berani bertindak, baik dengan menegur pelaku, melapor kepada guru atau orang yang dewasa, atau tidak ikut menertawakan. Yang keempat, meningkatkan empati dan kesadaran sosial melalui edukasi tentang dampaknya psikologis bullying terhadap korban. Yang kelima yaitu menetapkan aturan dan sanksi yang jelas sehingga tercipta rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku. Keenam yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan suportif di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi. Yang ketujuh yaitu melakukan pendekatan restoratif dengan mengajak pelaku bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan sosial. Dan yang kedelapan yaitu melibatkan peran guru, orang tua, atau pihak yang berwenang untuk memastikan masalah ditangani secara serius dan berkelanjutan. Oke, sekian video analisis yang saya buat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.